Di waktu remajanya Ibnu Umar ini pernah bermimpi yang Rasulullah ditakbirkan bahwa Qiyamul Lail itu nanti akan menjadi campuran tumpuan cita Ibnu Umar. Tempat jadi Qiyamul Lail itu, sholat malam itu merupakan keinginan cita-citanya Ibnu Umar. Karena dia menghayati kayak kamu lihat surat Al-Fajr ya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu kan kita merasa bahwa kita itu pengen kok menjadi orang-orang yang berjiwa tenang, masuk ke dalam surga. Pantas nggak kita masuk ke dalam surga kayak gitu? Rasulullah, saya bermimpi seolah-olah di tanganku ada selembar kain beludru. Tahu kain beludru, Mas? Kain beludru itu kain yang kayak berbulu, lembut sekali. Bukan wool tapi tempat mana saja yang saya inginin surga, maka beludru itu akan menerbangkanku ke sana. Jadi kayak sejadah. Nah, sejadah kayak sejadah yang empuk. Nah, kayak sejadah nekno yang tebel, yang ungu itu ya. Nah, lembut kayak gitu, tapi lebih lembut lagi. Nah, itu. Ya. Iya. Nah, yang kayak gitu. Jadi sejadah itu kain beludru itu bisa menerbangkannya. Lalu tampak pula dua orang yang mendatangiku. Ini ceritanya Ibnu Umar, dan ingin membawaku ke neraka. Seorang malaikat menghadang dua orang tadi. Katanya, jangan ganggu. Maka kedua orang itu pun meluangkan jalan untukku. Jadi orang yang tadi yang mau mengganggu Ibnu Umar tadi, ya, yang mau membawa ke neraka tadi, dibiarkan Ibnu Umar pergi. Oleh Hafsah, yaitu saudaraku, mimpi yang tadi, mimpinya Ibnu Umar tadi diceritakan kepada Rasulullah. Hafsah binti Umar. Maka Rasulullah bersabda, ni'mar rajulu abdullah law kana yusalli minal laili fayuksiru. Artinya, akan menjadi laki-laki paling utamalah Abdullah itu andainya ia sering sholat malam dan banyak melakukannya. Semenjak itu ia pulang dipanggil Allah, sampai ia pulang dipanggil Allah, Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam, baik di waktu ia bermukim, maksudnya tinggal di suatu tempat, atau menjadi orang musafir. Sebelum dia meninggal itu pasti dia sholat malam. Yang dilakukannya ialah sholat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian berzikir kepada Allah. Dan yang sangat menyerupai ayahnya yaitu air matanya yang bercucuran mendengarkan ayat-ayat tentang peringatan, ya, atau azab Allah. Ayat-ayat tentang peringatan atau azab-azab Allah. Itu seperti Umar bin Khattab, ketika dia mendengar ayat-ayat tentang azab api neraka, maka mencucurlah air matanya. Itu diikuti oleh Ibnu Umar. Berkata Ubaid bin Umar, pada suatu hari saya bacakan ayat ini kepada Abdullah bin Umar. Surat An-Nisa ayat 41 sampai 42. Betapakah bila kami hadapkan dari setiap umat seorang saksi, dan kami hadapkan pula kamu sebagai saksi atas mereka pula. Pada hari itu, orang-orang kafir dan yang mendurhakai Rasulullah berharap kiranya mereka ditelan bumi, dan tiada pula suatu pembicaraan pun yang dapat mereka sembunyikan dari Allah. Allah itu hadapkan kepada semua umat, setiap umat itu satu orang saksi ya, untuk kita. Kemudian Allah bertanya. Kemudian kita nggak ngomong, kita menyangkal apa yang dituliskan itu. Oh tidak ya Allah, kata kita nyangkal. Tapi ada saksinya. Maka ya, kita tidak akan bisa menyembunyikannya dari Allah.
Kayak gitu. Apa yang kita sangkal tadi dari mulut kita itu tidak akan bisa disembunyikan dari Allah. Maka Ibnu Umar pun menangis hingga janggutnya basah dengan air mata. Suatu hari ketika ia duduk di antara kawan-kawannya lalu membaca, Wailul lil mutaffifin allazina idza qatalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Maka celakalah orang-orang yang berlaku curang dalam takaran. Mutafifin ya, yakni orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta dipenuhi, tetapi mengurangkannya bila mereka yang menakar atau menimbangnya untuk orang lain. Paham? Tidakkah mereka merasa bahwa mereka akan dibangkitkan nanti menghadapi suatu hari yang dahsyat, yaitu ketika manusia sama berdiri di hadapan Tuhan Rabbul Alamin. Terus ia mengulang ayat ini, Yauma yakumun nasu lirabbil alamin, ketika manusia sama berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Sedang air matanya mengucur bagai hujan, hingga akhirnya ia jatuh disebabkan duka dan banyak menangis sampai dia pingsan. Jadi ayat Mutafifin ini, surat Mutafifin ini menceritakan tentang orang yang suka berbuat curang, mengurangi takaran. Kalau mengurangi takaran, bila orang menerima takaran kita, ya, itu kita kurangkan. Tapi bila kita mendapat takaran orang lain, ya, misalnya orang lain menakar apa yang kita beli, ya, kita minta dipenuhi, kita nggak mau dikurangi sedikit pun. Nah, yang kayak gini, maka itu akan dilihat di hadapan Allah bahwa kita itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah perbuatannya, kayak gitu ya. Itu Abdullah bin Umar. Kemurahan, sifat zuhud, waroknya bekerja sama pada dirinya, membentuk kepribadiannya mengagumkan. Ibnu Umar termasuk orang yang makmur, ya, orang yang kaya, berpenghasilan banyak. Ia adalah pedagang yang jujur, berhasil, dan sebagian besar dari kehidupannya, di samping gajinya, ya, tidak sedikit, tetapi tunjangannya itu dibagi-bagikannya kepada orang miskin, peminta-minta, dan orang-orang yang mengalami nasib yang kurang baik. Ayub bin Wa'il Ar-Rasibi pernah menceritakan contoh kedermawanan Ibnu Umar. Pada suatu hari Ibnu Umar menerima uang sebanyak 4.000 dirham dan sehelai baju dingin. Pada hari berikutnya, Ibnu Wa'il melihatnya di pasar sedang membeli makanan untuk hewan tunggangannya secara berutang. Lalu kemana 4.000 dirham tadi, Mas? Padahal barusan kan diberikan 4.000 dirham, banyak 4.000 dirham itu. Tapi kok hari berikutnya, besoknya, malah Ibnu Umar itu berhutang untuk membeli makanan hewannya. Maka pergilah Ibnu Wa'il mendapatkan keluarga Ibnu Umar. Lalu ditanyakannya, bukankah kemarin Abu Abdurrahman, maksudnya Ibnu Umar tadi menerima kiriman 4.000 dirham dan sehelai baju dingin? Maka keluarganya menjawab, benar. Ibnu Wa'il tadi malah bertanya kembali, saya lihat ia tadi di pasar membeli makanan untuk hewan tunggangannya dan tidak punya uang untuk membayarnya. Keluarganya menjawab lagi, tidak sampai malam hari. Jadi tidak sampai malam hari uang 4.000 dirham tadi sudah habis, ya, dibagi-bagikannya. Memakai baju dingin, mula-mula dipakainya, yang sehelai baju dingin tadi dipakainya. Lalu ia pergi keluar, tetapi ketika dia kembali dari luar tadi, baju itu tidak lagi melekat di tubuhnya, ya, tidak lagi dipakainya.
Dan ketika keluarganya itu bertanya, maka dijawab oleh Ibnu Umar bahwa baju itu telah diberikannya kepada orang yang miskin. Uang 4.000 dirham tadi sudah tidak ada lagi padanya, diberikannya kepada fakir miskin. Kemudian yang bajunya tadi dikasihkan kepada orang miskin yang ada di jalan. Maka Ibnu Wail pun pergi sambil menghempas-hempaskan kedua belah telapak tangannya satu sama lain dan pergi menuju pasar. Di sana ia naik ke suatu tempat yang tinggi dan berkata kepada orang-orang pasar. Ini perkataannya. Hai para pedagang, apa yang tuan-tuan lakukan terhadap dunia? Lihat Ibnu Umar, datang kiriman kepadanya sebanyak 4.000 dirham, lalu dibagi-bagikannya hingga esok pagi ia membelikan hewan tunggangannya makanan secara hutang. Seseorang yang gurunya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bapaknya Umar adalah seorang yang luar biasa dan cocok untuk hal istimewa. Sungguh kedermawanan, sifat zuhud, ketiga unsur ini ya tidak cinta dunia ya membuktikan bahwa Ibnu Umar itu adalah pengikut dan putra teladan yang baik untuk kita teladani. Bagi orang yang ingin melihat kesetiaannya mengikuti jejak langkah Rasulullah, cukuplah bila diketahui bahwa Ibnu Umar akan berhenti dengan untanya di suatu tempat itu karena suatu hari dia lihat Rasulullah berhenti dengan untanya di sana. Seraya dia berkata, semoga setiap jejak akan menimpa di atas jejak sebelumnya. Maksudnya itu, semoga setiap langkah dia ya akan mengikuti langkah yang Rasulullah, langkah kaki Rasulullah ke sana kayak gitu. Begitu pula dalam baktinya kepada orang tua, penghormatannya, kekagumannya, Ibnu Umar mencapai suatu tingkat yang mengharuskan agar kepribadian Umar itu diteladani oleh pihak musuh, apalagi kaum kerabat dan oleh putra-putra kandungnya sendiri. Umar itu seringkali memarahi dan menyalahkan sebagian putra-putranya ketika mereka menyediakan jamuan itu hidangan untuk orang-orang yang punya duit dan tidak mengundang fakir miskin. Dia menyediakan untuk orang-orang yang kaya saja, sedangkan orang-orang yang miskin itu tidak diundangnya ke rumah. Mengundang orang-orang yang kaya ke rumah, tapi orang miskin tidak, dibiarkan saja. Maka Umar berkata, kalian mengundang orang-orang yang dalam kekenyangan, dan kalian biarkan orang-orang yang kelaparan. Orang fakir miskin itu kenal benar bahwa Ibnu Umar itu mempunyai sifat santun dan kedermawanannya serta baik budinya. Mereka sering duduk di jalan yang akan dilalui oleh Ibnu Umar saat pulang, dengan maksud akan terlihat oleh Ibnu Umar ya, dibawanya ke rumah Ibnu Umar. Jadi mereka itu untuk berjalan di pinggir jalan untuk nunggu Ibnu Umar, cuman untuk diajak ke rumah saja. Bagi Ibnu Umar, harta adalah sebagai pelayan, bukan sebagai tuan atau majikan. Harta hanyalah alat untuk mencukupi kebutuhan hidup, bukan untuk bermewah-mewah. Ya. Ibnu Umar tak hendak membanting tulang dalam mencari atau mengusahakan harta dunianya ya. Dia hanya ingin mendapat pakaian sekedar untuk menutup tubuhnya dan makanan untuk penunjang hidupnya saja. Salah seorang sahabatnya baru pulang dari Khurasan menghadiahkan sehelai baju halus yang indah kepadanya serta berkata, saya bawa baju ini dari Khurasan untukmu dan alangkah senangnya hatiku melihat kamu menanggalkan pakaianmu yang kasar ini. Menyebutkan pakaian dipakai oleh Ibnu Umar, lalu menggantinya dengan baju yang baru dan indah ini. Lalu Ibnu Umar berkata, coba lihat dulu. Dilihatnya, dirabanya baju itu, lalu dia bertanya, apakah ini sutra? Bukan, ujar kawannya, itu hanya katun. Ibnu Umar mengusap baju itu, kemudian diserahkan kembali dengan berkata, tidak, saya khawatir terhadap diriku. Saya takut ia akan menjadikan diriku sombong dan megah. Megah itu artinya
merasa berbangga ya, sama aja seperti sombong. Sedang Allah tidak menyukai orang yang sombong dan bermegah diri.